Motivasi awal kita mencari keluarga tuh harus satu, ibadah. Pak Arif, semua motivasi kita kalau awalnya ibadah insya Allah baik. Ya. Anak di rumah, begini. Coba serepot-repot Bapak mulai sekarang maghrib tuh pulang ke rumah. Kalau zohor, asar oke lah kita cari rezeki. Maghrib. Ya. Maghrib Bapak salat jadi imam. Ibu jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Selesai salat berjamaah, Bapak baca ayat, Ibu baca ayat, putra-putra kita baca ayat. Kalau kita lihat ya, untuk jangka panjang yang jauh seperti itu, kira-kira seperti Rasulullah mengatakan, rumahku adalah surgaku. Itu syaratnya apa ya? Fenomena baru ya. Begini. Pak Arif bayangkan Nabi tidur di atas sebuah sak yang terbuat dari jerami kurma. Ya. Rumahnya pelepah kurma. Atap rumahnya itu kalau anak muda berdiri terjangkau atap rumahnya itu. Begitu Nabi. Tapi Nabi sempat berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Sekarang kita lihat masyarakat kita. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, simpanannya di bank cukup, sertifikat tanahnya cukup. Tapi rata-rata malah kok menangis, mengeluh. Ada yang begitu ya? Iya. Saya barangkali terlalu kasar kalau bicara begini Pak Arif. Air mata malah lebih banyak berlinang di balik tembok-tembok yang indah-indah itu. Di balik di tempat-tempat biasa. Nah, pertanyaannya tadi, resep Rasul itu apa sih bisa menciptakan rumah tangga macam itu? Iya. Ada 3 Pak Arif. Pertama, di rumah tangga itu harus ada qaulum bil ma'ruf namanya. Qaulum bil ma'ruf itu bahasa Arab ya. Bahasa kitanya suami istri kalau bicara harus yang manis. Nah, saya mau ambil contoh. Pak Arif barangkali terkejut kalau saya katakan begini, berlainan dengan masyarakat kita sekarang pada umumnya. Nabi menyebut nama istri tidak pernah. Pak Arif tunjukkan pada saya kapan Nabi nyebut ya Khadijah, ya Aisyah. Tidak pernah. Nabi kalau manggil istri begini, ya Humairah, hai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Nah, sekarang bandingkan dengan masyarakat kita. Begitu cara Rasul. Nabi Pak Arif nikah dengan Khadijah sekian lama, meniup air pemberian istri tidak pernah. Jadi kalau Khadijah menghidangkan air kepada sang suami, terasa agak hangat, belum layaknya diminum, dibiarkan sampai dingin dengan sendirinya. Sekali waktu Khadijah bertanya begini, Kakanda, kalau pakai bahasa kita, kenapa Kanda tidak pernah meniup air pemberian Adinda kalau dirasa terlalu hangat? Jawab Nabi, sayang, Kanda tidak mau meniup air pemberian Adinda, khawatir kalau perbuatan Kanda menyinggung perasaan Adinda. Luar biasa. Qaulun bil ma'ruf, kata-kata yang manis. Yeah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang bahagia di rumah kita, tumbuhkan kalimat-kalimat semacam itu. Suami pulang, assalamualaikum, bagaimana kabar mama? Waalaikumsalam warahmatullah. Papa bagaimana sepanjang di perjalanan? Apa ada kesulitan? Saya kira rumah tangga macam itu, Pak Arif, sudah merupakan surga di muka bumi itu. Yeah. Tapi jangan kemudian suami bicara 1 kata, istri bicara 10 kata. Kan sering kita dengar begini, mama nggak bikin sayur gitu. Kemudian kata istrinya, enggak, hari ini nggak bikin sayur, kemarin mama bikin, mama nggak makan, sekarang mama nggak bikin, baru papa makan. Ibu-ibu sekarang kan repot, rapat PKK, rapat ruki, rapat dharma wanita, dan perempuan zaman sekarang bukan kayak zaman Siti Nurbaya, terus ribut. Itu suami bicara cuma 1 kalimat, istrinya 10 kalimat. Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya. Kalau sudah begitu, 1/3 kebahagiaan saya kira sudah hilang. Nah, sekarang yang kedua, rumah tangga baru bisa bahagia kata Nabi apabila ada ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, saling mengajak ke jalan kebaikan. Ya. Istri kita dengan segala kecantikannya Pak Arif. Ya, saya berpendapat istri saya tuh kayak Madonna tuh. Pak Arif juga begitu, kayak Marilyn Monroe. Enggak. Istri pokoknya cantik kayak bidadari gitu ya. Nggak bisa disamakan. Istri kita dengan segala kecantikannya Pak Arif, kita harus ngerti bahwa dia tuh manusia. Yeah. Dengan segala kecantikannya, dengan segala kepandaiannya, dengan segala kelincahannya kayak burung gereja gitu ya. Yeah. Lincah, tapi dia juga manusia, pasti berbuat khilaf. Nah, tugas suami
bukan memarahi sang istri, mengajak istri ke jalan yang baik dengan bahasa yang hikmah, bijaksana. Sekali waktu istri kita barangkali karena kesibukannya ngobrol gitu ya, kemudian salatnya agak terlambat, tegur baik-baik. Mama, apa mama sudah salat? Ya. Tapi kalau umpamanya suami melakukan sesuatu yang seolah-olah tidak bisa ditolerir, dia menyeleweng dengan perempuan lain, atau perempuannya mungkin juga bermain dengan orang lain begitu. Apakah juga harus dimaafkan begitu? Ya ini pertanyaan. Ya. Ini pertanyaannya bagus sekali Pak. Sebab kadang-kadang kalau nggak sholat saja, ada yang mengatakan itu nanti bisa saya ajak baik-baik. Tapi kalau dia sudah nyeleweng dengan orang lain, ya saya kira tegur dong. Tegur baik-baik juga tegur kan? baik-baik, kenapa? Betul. Mudah-mudahan sekali waktu dia jadi orang yang baik, jadi insan gitu ya. Semua manusia, Allah saja punya sifat maha pemaaf, bisa memaafkan segala kesalahan hambanya. Kenapa kita tidak memaafkan suami istri? Pak Arif, istri kita itu kan tubuh kita. Betul. Sebagaimana kita juga tubuh istri kita. Ya harus bisa saling memaafkan kalau salah satu berbuat khilaf. Sebesar apapun kesalahan itu, maafkan. Aduh, luar biasa ini. Ya harus belajar. Pak Arif, kalau mau jadi orang baik jangan tanggung-tanggung deh. Insya Allah. Sekarang yang ketiga apa nih Bang? Tadi kan yang ketiga ta'muruna bil ma'ruf ya. Yang kedua, yang ketiga muasyarah bil ma'ruf. Hubungan suami istri itu harus selalu hangat. Ya. Rumah desainernya macam apa? Minggu besok robah itu. Dan rubah tuh jangan dikasih beban kepada istri. Sambil bapak marah-marah, ya kamu kan menteri dalam negeri, saya kan yang menteri luar negeri, tugas ngurus rumah tangga kamu dong. Jangan begitu. Sama-sama. Nikmati sama-sama. Kesulitan sama-sama. Coba tata rias rumah tuh robah setiap saat. Seminggu sekali barangkali ya. Ya sudah tentu saya ingin memesankan di rumah kita supaya hati kita lurus semua, tempelkan juga ayat-ayat. Sehingga kemanapun kita memandang ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Di meja. Di meja. Gitu. Dan itu kan indah-indah sekali kalau rapi zaman-zaman sekarang itu. Harus ada muasyarah bil ma'ruf, berhubungan secara baik. Suami baik menghubungi hangat, hubungan dengan istri. Istri hangat menghubungi suami. Kalau 3 syarat itu dipenuhi, apa yang tidak jadi surga rumah kita? Insya Allah. Itu terang baiti jannati, rumahku terang jadi surga kita itu. Nah, sekarang itu kalau suami istri. Rumah tangga ini kan juga ada anak-anak itu, ada pembantu ya yang membantu-bantu kita itu. Jadi khadam kita ini ada di antara kita. Nah, kalau umpamanya antara anak dengan orang tua itu, apa yang harus kita jadikan pegangan-pegangan ini? Jadi seperti cari resep ya. Saya tadi di awal perbincangan kita sudah saya katakan bahwa motivasi awal kita mencari keluarga itu harus satu, ibadah. Pak Arif, semua motivasi kita kalau awalnya ibadah insya Allah baik. Anak di rumah, begini. Coba serepot-repot bapak mulai sekarang maghrib tuh pulang ke rumah. Kalau zohor asar oke lah kita cari rezeki. Maghrib. Maghrib bapak salat jadi imam. Ibu jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Selesai salat berjamaah bapak baca ayat, ibu baca ayat, putra-putra kita baca ayat. Baru makan malam berjamaah. Salat isya berjamaah, masing-masing belajar. Sesudah itu nonton televisi mencari hiburan. Kalau sudah terbiasa kita lazimkan dengan kedekatan keluarga pada agama, kebahagiaan itu sudah di tangan Pak Arif. Sudah di tangan kebahagiaan itu. Nah, ini yang saya anggap pada umur-umur tertentu kadang-kadang anak-anak itu seperti lawan kepada orang tuanya. Gitu. Diberitahu itu terus langsung melonjak suaranya naik ke atas gitu. Dan kadang-kadang memang kita tidak kuasa mengendalikan emosi kita. Tidak boleh itu. Anak itu kan amanah Allah. Lalu bagaimana kalau dia kalau sudah amanah Allah, kita harus yakin bahwa menegur anak juga kan ibadah kita kepadanya. Jadi atas dasar itu tidak ada alasan orang tua emosional bahwa kemudian actionnya kita seperti marah kepada anak. Itu action kita saja, Pak. Hati kita tidak boleh emosi, tidak boleh marah. Ini menarik sekali ya. Pak Anwar Sanusi sangat cermat untuk meletakkan hati dengan gerakan dan mimik itu sebagai sesuatu yang
yang ini harus tetap di sini, yang ini boleh apa aja gitu. Bagaimana itu? Apakah anak bisa membaca hati orang tua? Saya kira pengalaman kita sudah lebih banyak daripada anak-anak kita. Ya. Jadi, action kita seperti marah kepada anak tuh. Hati kita pun harus tetap sayang. Dia amanah Allah, bagaimana itu? Amanah kepada kita. Ya. Jadi marah kita tuh marah ibadah, semua ibadah. Bukan marah karena emosional. Baru dengar ini. Marah apa, Pak? Marah karena ibadah. Marah ibadah ya. Muslim tuh harus marah karena ibadah, baik harus karena ibadah. Pak Arif, senyum kita pun harus karena ibadah. Harus karena ibadah hidup kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia semua buat ibadah kepada aku dengan segala aspeknya. Oke, Pak Arif? Ya, baik, luar biasa sekali. Saya gembira sekali kita bicara tentang rumah tangga. Sebab rumah tangga ini adalah masyarakat yang terkecil. Ya. Kalau masyarakat yang paling kecil ini Pak Anwar roboh gitu. Iya. Negara ini akan Itu teori Max Weber ya. Ya, akan ambruk. Dan di dalam agama juga bukankah demikian diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Arif, Para pemirsa hamba Allah yang terhormat, perbincangan yang amat bermakna. Tentu kita mempunyai banyak pengetahuan dari ilmu psikologi, dari ilmu pendidikan. Tetapi jangan lupa agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengatakan warisan itu Al-Quran dan hadis. Kita kembali mencari pasangan, agama jangan dilupakan, akhlak dilihat solehah atau tidak, keturunan yang baik dan akhlaknya baik atau tidak. Itu semuanya kalau cintanya harus berdasarkan itu dulu. Itu yang jangan nanti dibalik lalu cinta dulu baru agama datang, tetapi agama dijadikan syarat karena memang kita cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia itu. Yang harus dilihat pada calon-calon kita ini adalah akhlaknya kepada Allah, akhlak kepada orang tua, kemudian mungkin akhlak kepada diri sendiri, masyarakat, dan tadi Pak Anwar mengatakan akhlak kepada alam ya. Ya. Jangan merusak alam. Jadi Menteri Lingkungan Hidup ini sebetulnya salah satu ajaran agama kita. Luar biasa ya. Jadi akhlak kepada alam. Nah, untuk mendapatkan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Saya ingin ini, semua orang sekarang nanti kalau pulang ke rumah dari kerja, dia seolah-olah mau menghampiri surganya ya. Dan kemudian di dalam rumah tangga itu 3 yang harus diperhatikan. Cara berbicara, menyapa istri, anak, menyapa suami dengan kata-kata yang ma'ruf, yang indah gitu. Istriku yang pipinya merah, istriku yang cantik dan paling cantik di dunia, atau suamiku yang paling gagah. Begitu ya rupanya ya. Lalu yang kedua, kita harus mau menerima bahwa pasangan kita ini adalah manusia biasa, pemaaf. Kita harus tinggikan. Anak-anak kita pun banyak membuat kesalahan, diri kita pun banyak membuat kesalahan. Jadi diminta tadi Pak Anwar sholat berjamaah, terus membaca ayat suci, lalu sesudah itu baru mengerjakan yang lain-lain. Kemudian rumah tangga harus hangat, muasyarah, dan dengan kehangatan ini luar biasa. Rupanya desain interior, dinding, perhiasan di dalam rumah secara fisik harus berganti-ganti. Kalau boleh pot ini pun pada suatu saat nanti diganti pula. Demikianlah beberapa resep dasar dan insya Allah kita kembangkan pada rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih Pak Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.